Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Hadis ke-671 tentang ifadhah minal Muzdalifah qabla tulu'i syamsi. Pergi dari Muzdalifah sebelum terbit matahari. Jadi acara di Muzdalifah itu mabit setelah kita wukuf, ya. Maghrib kita selesai wukuf, itu dievakuasi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah itu nginep, tapi nginepnya outdoor, ya seadanya. Nah besok pagi diunjal ke Mina. Ya itu dari Umar radhiyallahu an. Innal musyrikina kanu la yufiduna hatta tad'a syamsu. Orang-orang musyrik itu tidak pergi dari Muzdalifah sampai terbit matahari. Fayaqulun asyrik wa yaqulun, mereka berkata asyrik sabir wa anna nabiyya khalafahum. Mereka berkata muncullah wahai sabir, jadi mendambakan matahari terbit, ayo cepat muncul gitu. Wa annan nabiyya khalafahum, dan nabi menyelisih mereka. Summa afada qabla an tatlu asyamsu. Beliau pergi dari Muzdalifah sebelum terbit matahari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Apa kesimpulan dari hadis ini? Pertama, inna manasikal hajj hiya syir'atullah. Manasik haji adalah syariat Allah. Jadi kalau manasik itu kegiatan ibadah yang ditujukan untuk haji, ya, namanya manasik. Jadi namanya beda-beda. Kalau kegiatan diam di masjid 10 hari terakhir itu namanya i'tikaf. Jadi kegiatan 10 hari akhir dinamai i'tikaf, diam di masjid. Ya, kalau bukan 10 hari akhir, selain dari Syekh Utsaimin di kitab-kitab yang biasa dipelajari madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama disebut i'tikaf. Karena mereka mendefinisikan kalau kita diam di masjid kapan saja namanya i'tikaf. Tapi beliau merujuk kepada ayat wa antum akifun wala tubashiruhunna wa antum akifun. Jangan kau sentuh istrimu sedangkan kamu sedang i'tikaf, sedangkan kamu i'tikaf. Jadi kata beliau i'tikaf yaitu di 10 hari akhir, karena begitulah Rasulullah membiasakan. Tadinya di awal Ramadan, kemudian pindah tengah, terakhir sepertiga akhir. Ya, diam di masjid itu adalah kegiatan namanya i'tikaf. Walaisat taklidan, bukan taklid. Wattiba'an lil musyrikin, dan meniru orang-orang musyrik, wa ahlil jahiliyah, dan penduduk jahiliyah. Jadi salah satu ciri Islam itu kemandirian. Dalam hal apa saja Islam itu ada aturannya.
sampai jam punya sendiri, kalender punya sendiri, ya, angka punya sendiri, itu nggak ngikut orang. Kita punya namanya angka Arab, yang 1, 2, 3 itu angka Arab, yang kemudian diambil ya untuk internasional. Selain Arab itu Romawi, yang kita tahu ya, angka Romawi kan tahu kan. Nah, itu praktis tidak bisa dipakai untuk kegiatan pecahan, nggak bisa. Yang dipakai ini angka Arab. Kemudian apa sajalah pokoknya dalam berpakaian tidak meniru, ya, semua kegiatan kita punya aturan sendiri, tidak ngikut. Inna mukhalafatal musyrikin wal kafirin aslun fid din. Menyelisih orang musyrik dan orang kafir itu adalah prinsip dasar pada agama. Hatta la yakunu muslim immi'atan, supaya orang Islam itu tidak menjiplak. Dulu kita kan menghadap ke Palestina, ya, sholatnya selama 16 bulan. Itu orang Yahudi selalu ngomong, niru-niru gitu. Maka dibelokkan oleh Allah ke Mekah. Nah, kebetulan itu arahnya berlawanan, ya, secara berlawanan, sehingga tempat kejadian perubahan itu namanya Kiblatain. Untuk mengenang itu disebut Masjid Kiblatain. Tapi orang-orang yang datang ke sana nggak tahu. Kiblatain itu kan 2 kiblat artinya. Nggak ada yang nyari kiblat pertama mana, kiblat kedua kemana. Nyaman aja begitu. Kan 2 kiblat. Kiblat sekarang dan kiblat dulu. Kiblat dulunya mana? Nggak pernah ada yang nyari waktu ke situ. Saya nanya ke DKM. Jadi kan namanya kiblat dan 2 kiblat. Kiblat pertamanya mana? Ya itu di belakang kamu kiblat pertama. Jadi nggak ada perubahan apa-apa jadinya. Kalau ada contohnya di sono, kan pasti ada bekas mimbarnya untuk mengenangkan. Nah, tapi persoalannya arah yang lama di belakang kita, arah yang baru depan kita. Jadi depan belakang. Sehingga Rasulullah muternya pasan, balik kanan benar-benar itu. Anda lihat ya di peta, ya memang nggak persis betul sih. Jadi kalau Rasul itu bukan mendapat wahyu, sulit diterima oleh akal sehat, beliau kok bisa pas ngebaliknya tuh. Kayak apa kalau salah ke kanan itu kan, kok di sana ketahuan itu. Nah, itu kan kedodoran nanti. Nah, itulah membuktikan bahwa Rasulullah pun mendapat bimbingan wahyu. Kalau dia manusia biasa, waktu itu belum ada kompas. Terbayang oleh saudara, belum ada jam, belum ada kompas, alat-alat ukur masih sederhana. Nah, sekarang sudah canggih benar. Jangankan yang kelihatan, yang nggak kelihatan bisa dihitung. Seperti ini, bujur lintang itu kan nggak kelihatan kan? Anda pernah lihat lintang, bujur? Nggak ada kan? Kita ini bujurnya 106,2, lintang selatan 600 sekian. Koordinat, iya koordinat kan itu maya, maya tapi benar. Jadi nggak ada garis-garisnya, nggak ada di bumi ini, nggak ada. Tapi itu benar. Kalau nggak ada itu, pilot nggak bisa menurunkan pesawat. Begitu juga kapal di tengah laut, kalau dia bisa tahu ini Indonesia, ini Malaysia. Iya kan di sana memang nggak ada seperti kita di darat. Bisa nanya orang, punten arah ke sana kemana? Bisa kita. Di laut kan nggak bisa nanya, kecuali nanya ikan. Kita kembali ke sini. Jadi prinsip dasar Islam itu tidak ikut-ikutan, sehingga dahulu
NU pernah mengharamkan laki-laki pakai celana. Dalam sejarahnya NU pernah mengharamkan laki-laki pakai celana. Karena apa? Karena itu pakaian orang kafir. Saya juga masih ada imbasnya. Tahun 78 masuk Cibeber, saya bawa buku-buku diantaranya yang berbahasa Inggris. Mereka ngomong, "Ai, wong bahasanya orang kafir jadi pelajari," gitu. Masih kena imbas. Sekarang mereka sendiri belajar di madrasah. Jadi kalau diingat masa lalu, diingat-ingat sekarang itu ya lucu juga gitu. Ya, sehingga Buya Hamka konfrontasi dengan setiap dakwah beliau pakai celana panjang. Buya Hamka. Karena waktu itu viral mengharamkan celana. Beliau ingin menyadarkan sambil dipakai. Nanti kan orang, kok pakai celana? Dia terangin dalilnya kan. Nah itu. Nah ini, jadi prinsip dasar Islam ini tidak boleh ngikut-ngikut. Kalau itu dianggap akan mengarah kepada akidah, apalagi tidak boleh. Yang ketiga, inna daf'a wan nafar minal Muzdalifah ba'da sholatis subuh. Pergi dari Muzdalifah ya dianjurkannya setelah sholat subuh wa qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Jadi orang-orang musyrik setelah terbit matahari. Kita bagusnya setelah sholat subuh, tapi jangankan sholat subuh, malah nggak sholat. Itu yang terjadi, Pak, nggak sholat. Jadi kalau Anda dihadapkan pada situasi gawat, sehingga nggak bisa sujud, ya udah sholatnya berdiri. Sekali saya sholat wajib berdiri sekali di Muzdalifah, ya belum lama lagi di situ di Wadas tuh, hari Ahad kemarin sholat subuhnya berdiri karena banjir di mana-mana. Di mana-mana air, ditunggu-tunggu nggak asat-asat. Wah, kalau ditunggu-tunggu banyak terbit matahari, udah sholat aja sambil berdiri, orang pada nonton. Gak ada yang di sekitar saya orang Islam semua. Nggak ada yang ikut berjemaah. Mungkin kalau saudara-saudara ikut, saya ajak berjemaah. Kita sholat berdiri aja. Memang kita harus begitu. Dihadapkan pada situasi seperti apapun, kita tetap harus sholat. Kalau bisa normal, kalau nggak bisa ya seadanya. Kita nggak dituntut lebih dari kemampuan kita. Ya, biasanya kita disarankannya sholat lihurmatil wakti. Itu sejak zaman kuda gigit besi nggak pernah ada. Ya, tapi dianjurkan oleh orang sholat lihurmatil wakti. Contohnya ketika kita ada di dalam pesawat, kan praktis sholatnya nggak bisa. Terus tayamum juga dia nggak bawa tanah. Ya, padahal Imam Syafi'i salah satu imam yang membolehkan kita bertayamum dengan dinding alal jidar. Beliau sudah berpikir maju. Jadi orang untuk mengantisipasi kalau nggak ada air gimana? Mereka ngayak tanah dari rumah. Dia ayak tanahnya, dibawa waktu nanti buat di pesawat. Diborehin jadi. Dibedakin. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i di Al-Um itu alal jidar. Sebab debu ini kan debu ada di mana-mana. Jadi itu hanya sifatnya formalitas saja. Kalau nggak ada air ya. Nah itu yang kedua ya. Wa huwa majaa sarihan fi hadithi Jabir at-Tawil. Ini terdapat dalam hadis Jabir yang panjang. Wa fihi tsumma raqibal quswa hatta athara masy'aril haram. Dalam hadis itu disebutkan Rasulullah menaiki kuswa. Jadi binatang ontanya itu dinamai, dikasih nama. Sehingga datang ke Masy'aril Haram.
fastaqbal kiblah, beliau menghadap kiblat, fada Allah Ta'ala, lalu berdoa pada Allah. Wa kabbarahu wa halalahu wa wahadahu, bertahlil dan mentauhidkan Allah. Tahlil ya. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan, dan beliau ada di situ sampai terang, sampai terang. Fadafa'a qabla an tatlu'a syamsu, dan beliau pergi sebelum terbit matahari. Jadi wajahnya begini, sudah terang, beliau berangkat. Sunnahnya begitu. Tapi sekarang kita mau nyunah ya susah, karena kita dikuasai kan. Kita nggak bisa pesan kendaraan, semuanya KBIH. Kadang-kadang KBIH juga tidak mampu mengevakuasi kita. Itu juga terjadi pada saya di beberapa tahun, pernah terjadi lagi begitu, terulang lagi. Karena faktor kepadatannya yang luar biasa. Kalau ngerti jalan, angguran jalan aja sih. Tapi karena kita rombongan, kalau jalan hanya beberapa, nanti nyasar lagi. Nyasar, saling tanya, itu kan repot juga. Yang keempat, sabaqa ikhtilaful fuqaha fi daf'i mina Muzdalifah qabla al-fajri. Terjadi perbedaan pendapat tentang perginya kita dari Muzdalifah sebelum fajar. Kalau sebelum subuh gimana? Kan pernah diceritakan, istri beliau minta izin kepada Rasulullah pergi dari Muzdalifah sebelum subuh untuk melempar jamarat. Kan di tanggal 10 ya, itu satu jamarat yang kita lempar, Jamratul Aqabah. Ada 4 yang kita lakukan di tanggal 10. Jadi paling repot tuh tanggal 10. Tanggal 10 kita melakukan satu lempar Jamratul Aqabah. Terus apa? Tawaf ifadah, sa'i, kalau waktu kudumnya belum sa'i. Ya, tawaf ifadah, sa'i, terus menyembelih. Iya, tahallul dulu boleh, menyembelih boleh. Ya, jadi tahallul. Kadang-kadang orang nggak sama kita karena sibuk. Kita nggak sama teman, jadi kita bawa gunting aja sendiri. Sendiri, dikit aja. Nanti kalau mau afdol dicukur habis. Tapi nggak di situ nggak apa-apa. Jadi tahallul itu syarat dulu. Kalau kita mau dibagusin ya harus ada orang kan. Sementara di situ lagi repot-repotnya orang. Karena repot mereka memangkasnya buru-buru, jadi saya lihat ada yang berdarah-darah. Suk, saking tajamnya itu, silet. Jadi kalau kita mau rapi ya, sabar gitu. Karena waktu itu jumlahnya banyak. Kita bisa juga nyuruh orang sih, karena jamaah haji itu paling mudah disuruh untuk kegiatan. Dia mau, kalau ada, saya aja yang gunting, rebutan itu. Untuk beramal saleh. Ya, jadi itu tadi. Waqala Syafi'i rahimahullah wa jum'alil ilmi bijawdaf'i qabla muntasifil lail. Kata Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, kita boleh pergi dari Muzdalifah sebelum tengah malam, pada Isya. Ya, dari Arafah tuh maghrib kan, kita ke Muzdalifah. Nih, ini terjadi perbedaan meninggalkan Muzdalifah kapan. Ada yang membolehkan sebelum tengah malam pun sudah boleh. Untuk kejar bisa di Mina, karena ngunjal dari Muzdalifah ke Mina ini biasanya terjadi kepadatan. Tapi yang afdol itu tadi, pada subuh sebelum terbit matahari, itu waktu yang afdol. Nah, semuanya afdol. Semua orang ngejar afdol lah, jadi kan padat. Ya, padatnya itu luar biasa, nggak ada tempat. Jadi kayak orang lagi menghadapi kebakaran bagaimana ya? Ramainya bukan main. Walakin afdal at-ta'khir tuh, tetapi yang bagus diundur sampai setelah sholat subuh, ya, udah terang tapi sebelum fajar. Nah, jadi tengah-tengah lah, setengah jam setelah subuh. Karena Anda harus tahu, dari subuh sampai ke terbit matahari itu 80 menit paling lama.
Ya kan? Tengah-tengahnya berarti 40 menit. Sholat kurang lebih 10 menit. Ya 30 menit lah. Setelah kita salam, 30 menit kita pergi. Itu bagusnya begitu. Inha'ut talbiyah. Hadis berikutnya adalah akhir dari ucapan talbiyah. Sampai kapan kita bertalbiyah? Ini akan dijelaskan oleh hadis ini. Hadis ke-672. 672. Wa an ibni Abbasin wa Usama bin Zaid, dari Ibnu Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Qala, keduanya berkata, lam yazalin nabiyyu yulabbi, tidak henti-hentinya Nabi itu bertalbiyah. Ya. Talbiyah ini disunahkan keras. Lebah keras diem, lebah suruh diem keras, kita itu begitu. Ya kan? Jadi niat yang disuruh keras itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, suruh keras. Tapi kalau kita nuruti ini, ya kering nantinya. Kan nggak biasa kan? Cuacanya berbeda, terus ngomong terus-terusan. Biasanya diam, kita keras. Nah itu kalau tidak terjadi keseimbangan asupan, jadi kita asupannya apa? Air, kalau bisa Zam-Zam tuh. Ya, kalau di sana itu pokoknya sejam sekali minum aja. Haus tidak haus minum, apalagi haus. Sebab kita terbiasa di Indonesia haus baru minum. Tapi kalau di sana itu kelembabannya kurang. Ya, kalau kita menuruti hidup seperti di Indonesia, ujung-ujungnya tenggorokannya sakit kayak dicekik. Anda pegangnya sendiri, kayak begitu. Tenggorokan itu kayak dicekik kalau kita kurang air minum. Jadi pokoknya sejam sekali, haus tidak haus minum. Ya, Nabi itu senantiasa talbiyah hatta roma Jumratul Aqabah, sampai beliau selesai Jumratul Aqabah. Nah, jadi selesainya talbiyah setelah melempar tanggal 10. Jadi begitu sudah melempar, sudah jangan talbiyah lagi, nggak sunnah. Sebaliknya apa? Bacaan kita apa? Setelah talbiyah nggak kita lakukan. Coba badiannya. Tahlil, kan itu kan mau lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kayak kita baca. Kan kita takbiran, mau tawaf ifadah kan? Sunnah ikut sholat id nggak? Ya kalau sempat. Pasti di sana kan ada penyelenggaraan sholat id kan? Enggak kan, kita ke Masjidil Haram. Pasti di sana ada. Jadi tanggal 10 itu kegiatan yang paling lengkap, 4 jadwal di tanggal 10. Yaitu tadi kita sudah di mabit di Mina, ya, kalau bisa di Unjal, di Musdalifah. Tanggal 9 itu kegiatannya kan 1, wukuf saja. Tanggal 9 tuh. Waktunya dari Zuhur sampai Maghrib. Dari Maghrib kita bergerak, jangan sholat situ, sunnahnya. Jangan sholat, kita bergerak dari Arafah ke Musdalifah. Nah, nanti sholat Maghrib dan Isyanya di Jam'ut Takhir. Sementara kegiatan kita di Arafah, Jam'ut Takdim. Jama takdim itu dimajuin asarnya, digabung dengan zuhur. Nah, kalau Jam'ut Takhir dipundurin. Sudah tiba waktu, kita belum sholat, digabung ke Isya. Tuh. Ada di Musdalifah. Tuh. Nah, di situ kita. Nah, kita tunggu di situ. Nah, ini kebanyakan sulit ini, mengevakuasi ini. Tapi evakuasi dari Musdalifah ke Mina, itu hukumnya wajib. Bukan rukun untungnya. Yang rukun itu ya hadir di Arafah itu. Nggak ada ampun itu kalau sampai dari zuhur sampai maghrib Anda tidak hadir di Musdalifah, maka gagal haji. Itu satu-satunya waktu yang nggak bisa ditawar.
Sisanya kalau sakit pasti bisa. Tapi kalau tidak hadir tanggal 9 di Arafah, ya, dari zuhur sampai maghrib, Anda gagal haji. Karena itu al-hajju Arafah, Rasulullah mengatakan, haji adalah Arafah. Walaupun semenit, sedetik ada di situ, itu sudah memenuhi syarat. Ya, jadi itu hati-hati. Tapi memang nggak kemungkinannya kecil sih. Kecuali ada kejadian luar biasa ya. Artinya KBIH kita itu pasti juga nggak mau mendapat nama buruk kan. Nah, pasti dia menghadirkan situ. Cuma pernah ada gagal, yaitu 3 utama itu. Dia pernah gagal mengevakuasi jamaahnya di tanggal 9 untuk wukuf. Maka oleh pemerintah dibubarkan. Yang ikut kan kecewa. Udah bayarannya mahal, gagal haji, waduh. Bisa Anda bayangkan ketempuannya itu. Ya? Ya, karena itu sulit menghadir. Kalau menurut saya sih, kalau sudah dihadapkan begitu, jalan-jalan itu. Kita ladenin harus jalan. Tapi itu masalahnya kayak sini Serang, 20 kiloan. Wah, bisa bengkak kaki. Biasanya jalan ke masjid pakai motor, gimana mau kesana? Iya, itu. Jadi kita digandulin tas, kayak orang mau ngungsi itu. Kembali kita ke sini. Dari Ibnu Abbas tadi ya. Jadi Nabi, kesimpulannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna talbiyata Rasulullah labbaik Allahumma labbaik. Ini kita sudah tahu lah. Redaksinya adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka baik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang enggak hafal pun jadi hafal. Karena suara ini di mana-mana, ya. Yang enggak hafal pun jadi hafal kelebar di sana. Karena dinyanyikan dengan merdu. Labbaik Allahumma labbaik, apalagi orang di Indonesia. Indonesia merdu-merdu, harus sama lempeng-lempeng. Labbaik Allahumma labbaik, kan begitu. Kalau kita enggak, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Keras lagi. Pakai itu megapon. Nah, itu sunahnya memang keras. Sunahnya keras. Yang kedua, tubdau talbiyah ma'al ihlal bil ihram bil hajj awil umrah. Jadi ketika kita ihram, itu awalnya talbiyah dan berakhir ketika melempar jamrah ya. Tapi dalam umrah tidak ada jamrah kan? Jadi sampai kapan? Ya sampai kali. Sampai tahallul ya. Tapi waktu tawaf kita udah nggak talbiyah kan? Ada nggak talbiyah? Nggak ada ya. Kita fokus ke doa itu. Doa muter itu. Nah, yang terkenal Rabbana atina fid dunya itu kan. Yang terkenal. Qala sami'tu Rasulullah yuhallimu muballidan. Rasulullah bertalbiyah ya dengan mubalid. Mubalid syara rasihi bismasiwanihi liyadama wa yatasiu ikhtirazan min suqutihi. Rasulullah bertahlil sambil mubalid, menjaga rambutnya apa ini? Wal ihlal, namanya tahlil itu raf'u saut bit talbiyah indal ihram, mengeraskan suara. Jadi mengucapkan talbiyah itu memang harus keras. Yang ketiga, yustablil muhrim iksar talbiyah. Disunahkan bagi orang yang ihram memperbanyak talbiyah. Wa yudawim 'alaiha fi dawami ihrami, selama ihram. Jadi selama ihram katanya. Ya, talbiyah itu berlaku selama ihram. Hatta yubda bi rami jamratul aqabah, sampai dia memulai jamratul aqabah untuk haji ya. Kalau umrah kan enggak ada. Wa yubda'u bi takbir, dan dimulai dengan takbir. Wa yuqarrir talbiyah inda taghyir ahwal, bahkan dalam posisi apapun kita disunahkan talbiyah. Wajtima'an nas, baik kita lagi kumpul atau kita menunggang kendaraan, turun dari kendaraan, naik ke tanjakan, turunan ya.
Itu semuanya disunahkan talbiyah. Wa fi idbari salawat, setelah sholat sekalipun. Wa iqbalul laili wan nahar, ketika datang malam atau siang. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya labba fi talbiyah fi kulli makan. Karena ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bertalbiyah dalam setiap keadaan. Yang terakhir, yustahab lil muhrim idza faragha minat talbiyah ay yusalli 'alan nabi. Dianjurkan bagi orang yang ihram selesai dari talbiyah berselawat kepada Nabi. Ya, redaksinya kita sudah hafal, yang biasa kita pakai untuk sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Summa yuksir minad du'a bisu'al jannah, kemudian memperbanyak doa agar mendapat surga. Wal isti'adzah minan nar, serta berlindung dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kita ganti pelajaran. Jadi saran saya kalau ujung-ujungnya berangkat, pilihlah waktu masih muda. Jangan menunggu tua. Jangan sampai ada kesan saya masih banyak dosanya. Haji sama dengan sholat, sama-sama rukun Islam. Gak usah nunggu tua. Jadi kan kita anggapannya nunggu nantilah. Ada yang begitu, walaupun dia punya uang dia nggak daftar, masih banyak dosa. Jangan begitu anggapannya. Iya gitu. Nanti akan menyesal nantinya. Sebab kalau udah tua, kita kegiatan haji di atas 90% tuh ngantri. Dan kalau faktor sudah umur, ngantri itu susah. Contohnya ngampet, kebelet gitu. Itu yang paling susah. Kalau nunggu nggak ada makanan sih masih mending ya, bisa nyangu gitu. Tapi kalau kebelet kan susah itu. Nggak di seberang tempat bisa cor gitu kan, nggak bisa. Aman Indonesia mah, ketemu pohon itu cur situ. Di sana kan ketemu askar bisa kejar-kejar. Jadi pakai sarung aja. Nggak bisa. Apalagi perempuan kan, nah itu terbatas. Kita kembali ke Fiqhut Tataruf. Nah, Fiqhut Tataruf ini adalah, yang saya baca ini adalah catatan-catatan dari seorang irjen. Irjen itu kalau nggak salah bintang 2 ya. Seorang irjen tentang umat Islam. Ini penting kita ketahui bagaimana kacamata seorang aparat terhadap keberadaan umat Islam. Supaya kita tahu apa kita salah sikap gitu kan. Di luar konteks pengaruh M. Nasir dan tingginya aktivitas penerjemahan dan peredaran buku-buku karya ulama Salafi Wahabi, ya, Timur Tengah Indonesia, paham Salafi Wahabi akhirnya menemukan tempat persemaian di kelompok negara Islam Indonesia. Tuh, jadi Indonesia, gerakan di Indonesia yang menginginkan terwujudnya syariat 100% itu diinisiasi oleh negara Islam Indonesia. Kenapa ada gerakan ini? Karena kecewa terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Ya, yaitu melihat Pak Karno ditahan, lalu Indonesia menjadi serikat. Kan pernah RIS, Republik Indonesia Serikat, dipecah-pecah. Jadi Kartosuwiro ini kecewa. Kita sudah berjuang mati-matian menyatukan Indonesia, kok Pak Karno mau saja menerima keputusan Indonesia dipecah-pecah. Nah, maka dianggap batal oleh beliau. Apalagi kemudian Soekarno-Hatta ditahan. Ini artinya kalau main catur, rajanya sudah mati. Dianggapnya begitu. Ya beruntung Pak Karno tidak dieksekusi ya. Beliau tetap diberi kewenangan, tapi dengan seperangkat perjanjian. Islam tidak boleh diberi nafas di Indonesia. Jadi semua gerakan-gerakan Islam kurang mendapat restu. Puncak dari perkembangan ini terjadi ketika kepemimpinan NII mengalami kekosongan pasca penangkapan Adah Jailani pada 1982. Pada 82
di zaman Pak Harto, beliau melakukan penangkapan-penangkapan. Ya asalnya sih dari asas tunggal. Memaksa setiap organisasi harus menerima asas tunggal, Pancasila. Ada yang nggak mau, nggak mau ya udah digiring. Tuh. Yang belakangan diteliti, setelah diteliti nih, justru sadarnya sudah lama, sadarnya baru-baru ini, bahwa orang Islam dihadapkan pada setuju atau tidak setuju pada Pancasila, itu agenda orang yang benci pada Islam. Ya, sebab aneh sekali kalau kita dihadapkan pada pilihan kamu nerima atau tidak, padahal Pancasila itu karangan kita. Aneh sekali gitu. Kok kita yang punya rumah justru Anda setuju gak ini rumah Anda? Kan aneh itu. Ya, jadi kita itu setelah melakukan keputusan kebodohan dengan anti Pancasila. Saya juga dulu nggak ngerti itu. Kalau saya melihat sila-silanya nggak ada yang bertentangan, kenapa teman-teman bilang bertentangan? Cuma bedanya satu Arab, satu Indonesia gitu aja. Ketuhanan yang Maha Esa itu kalau di Arab kan lempeng semua itu. Kemanusiaan yang adil dan berat itu salahnya apa? Satu-satu yang dianggap salah itu kerakyatan. Jadi kerakyatan seakan-akan hukum ya tergantung rakyat, bukan tergantung Tuhan. Nah gitu, yang dianggap begitu. Jadi di Indonesia sila keempat kan gitu, kerakyatan. Ya, jadi hukum terwujud karena kemauan rakyat. Nah saya pernah mengatakan, udah kalau begitu kita isi aja rakyatnya orang soleh. Ya kan? Kalau rakyatnya orang soleh kan seumur-umur tidak akan menerbitkan hukum yang bertentangan dengan Allah kan? Kan kita harus cerdas begitu. Udah kita isi aja rakyatnya harus orang soleh. DPR itu orang soleh. Lalu dibuatlah kita menganggap aparat-aparat ini sebagai togut. Dibuat kontrak. Sehingga kita yang tidak bersenjata berhadapan dengan orang yang bersenjata. Ya, sampai kapan pun gak bakal menang. Jadi wacana seperti ini sebenarnya wacana bunuh diri. Sampai kapan kita cuma ngatain togut. Nah, dia bawa senjata kita lari. Ya kan? Mau kapan menangnya? Nggak mungkin bisa menang. Nah ini kita bodoh. Melakukan keputusan yang bodoh. Yang kemudian diinsafi setelah berpuluh-puluh tahun dikaji. Nah, tapi ya itu bagus. Ya kan? Nah, daripada nggak tobat gitu sampai kematian ini. Walaupun di masa senja kemudian tobat ya ada bagusnya. Ternyata yang kita kaji selama ini salah. Jadi kenapa Pak Karno mau nerima keputusan Belanda Indonesia dipecah-pecah? Iya, itu kecewanya di situ. Maka kemudian dibuatlah yang dikenal dengan gerakan apa ya dulu ya? Saya lupa itu. Barikade ya? Apa dulu namanya itu? Singkatan dari berantas pasukan Islam. Apa namanya itu? Jadi di Lingkung itu apa namanya? Iya, pagar betis. Kan kita dengarnya Bapak mendengar pagar betis itu seakan-akan kan dikeroyok kan? Itu singkatan. Pasukan pagar itu, gabungan rakyat berantas Islam. Pasukan, G gabungan, R rakyat, betis bukan betis ini, berantas, T-nya tentara Islam. Jadi tentara yang di bawah naungan DI itu namanya TII. Kalau kita kan TNI. Dia mah TII, Tentara Islam Indonesia. Dia juga punya pasukan. Nah itu dibuatlah oleh Abdul Haris Nasution kalau nggak salah. Gerakan itu pagar betis. Jadi pagar betis itu nuansanya buruk sebenarnya. Pasukan gabungan rakyat
berantas tentara Islam. Buka Suryo. Iya. Nah, itu. Tuh. Ya. Nah, kemudian tertangkapnya Kartosuwiryo itu informannya itu seorang ahli baca. Seorang ahli baca tulis, baca huruf dari Bandung. Dia guru besar Unpad. Ketika ditanya, ya, jadi caranya gimana menangkap Kartosuwiryo? Dia suruh nulis. Bapak nulis apa kayak gitu. Nah, tulisan ini diserahkan pada dia, dibaca. Orang ini sedang sakit, bisa diraba begitu. Jadi dengan membaca tulisan, menganalisa tulisan, si ini ahlinya, dia sedang sakit. Ini titik terlemah untuk ditangkap. Nah, itu dikejar, ditangkap, benar. Ya hanya sekarang apa itu namanya kaligrafi, ada ilmunya itu. Ya, jadi dengan kita tanda tangan saja, tanda tangan, dia sudah bisa membaca apa yang sedang dialami oleh si penanda tangan, dia tahu. Saya lupa nama ilmunya. Itu ada ilmu khusus, bisa membaca sejauh itu. Itu tinggal di Bandung, mungkin udah wafat ya, karena udah sama usianya. Jadi kita kembali ke sini. Adah Jailani yang juga dikenal sebagai kaki tangan Kartosuwiryo ditangkap oleh pemerintah Orde Baru yang sedang gencar melakukan operasi penangkapan terhadap aktivis gerakan radikal Islam yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Jadi untuk menjaring itu, pemerintah Orde Baru menerbitkan itu tadi, asas tunggal. Maka dulu pernah ada, apa itu namanya ya, setiap mahasiswa baru ada penataran Pancasila ya. Nah, saya termasuk ikut penataran Pancasila ya. Ya, itu semua agendanya ke situ. Saya dulu 3 hari menjelang kuliah itu ada penataran Pancasila sekian jam. Itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, P4 ya. Nah, itu pembekalan ya. Itu yang datang tuh kadang-kadang kapten. Pokoknya aktif. Tentara aktif. Jadi ditanya tentang Pancasila. Jadi kita dihadapkan sebenarnya supaya insaf bahwa Pancasila diterima sebagai falsafah negara. Karena sudah ada suara-suara menentang gitu. Dan sekarang malah sejarah ditiadakan. Nanti pemerintah yang akan datang lagi pasti balik lagi, oh sejarah penting gitu. Itu susahnya kita begitu. Konsisten. Ya, tidak konsisten. Jadi murid-murid sekarang ini nggak ngerti. Mungkin Pak ini bisa menjelaskan, Pak. Benar nggak sejarah kurang ya sekarang? Masih ada. Jadi tentang kepancasilaan kurang ya? Ada juga. Jadi porsinya mungkin setidaknya dikurangi. Pokoknya tentang sejarah kita, apalagi menyangkut Islam. Dulu sejarah PSBB, PMP. Iya, dulu PMP kan ada itu. Keduanya dikenal lantang menyuarakan anti tahayul bid'ah. Nah ini, dalam situasi ini Ustadz Abdullah Sungkar dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengambil alih kepemimpinan NII dan langsung menggebrak dengan dakwah pemurnian Islam yang asal tabrak. Tuh, jadi galak dia. Ya, jadi dia membersihkan internal dari paham-paham yang nggak benar. Jadi karena ada Jailani dan teman-teman ini cenderung ke tasawuf. Keduanya dikenal lantang menyuarakan anti tahayul, bid'ah dan khurafat. Tahayul mengacu pada kepercayaan tidak berdasar yang dianggap menyesatkan dari ajaran yang murni. Bid'ah adalah inovasi. Tuh ya. Atau tambahan dalam praktik keagamaan yang tidak didasarkan pada contoh dari Nabi Muhammad, sehingga dianggap sebagai penyimpangan dari Islam yang sejati. Sementara khurafat mengacu pada praktik mistik atau cerita-cerita yang dianggap menyesatkan, tidak memiliki dasar dalam Islam. Itu namanya tahayul. Di pesantren Ngeruki
pengaruh pemurnian Islam ini sangat terasa. Salah satu kebijakan yang paling kontroversi adalah larangan untuk melakukan upacara bendera. Tuh. Dan menyanyikan lagu kebangsaan. Keduanya dianggap sebagai bentuk syirik, yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah yang bisa merusak keimanan seorang muslim. Sehingga ini ditanya selalu, kalau bagian ada turun ke madrasah, ke sekolah-sekolah, apa sih yang ditanya? Kok kenapa ini foto presiden nggak ada? Ada presiden nggak ada wakilnya, kalau di Alinayah itu. Tapi mereka diplomasi, copot Pak itu. Padahal tahu nggak fotonya di laci? Saya kan suka ngajar, loh kok fotonya di sini? Kami nggak ikhlas. Tapi kalau ada aparat tanya, ini kok nggak ada foto wakil presiden? Lepas Bu, oh lepas. Padahal ditaruh di sini. Nggak ikhlas. Tapi kalau di madrasah itu menjadi ciri. Terus makanya beberapa orang takut keciren itu bahasa Jawanya. Maka meja ini kasih bendera kan? Ini kalau ceramah begini. Jadi secara tidak langsung ingin menyampaikan ceramah ini halal gitulah. Gitu. Ya. Ceramah ini halal gitu. Nggak akan macem-macem lah gitu. Sudah lulus uji gitu ya. Singkatnya gitu. Jadi itu yang menjadi ciri, yaitu perbuatan keduanya dianggap syirik, menyekutukan Allah yang bisa merusak keimanan seorang muslim. Bagi mereka upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan adalah simbol nasionalisme yang berpotensi menggantikan loyalitas kepada Allah dengan loyalitas kepada negara. Maka kita sebut dengan abdi negara. Ya kan? Kita kan Abdullah, hamba Allah. Nah, tapi kita kan terkena abdi negara. Itu yang orang Islam yang tauhid itu kurang cocok tuh dengan abdi negara. Berarti kan kawulani negara, kan? Lalu ulama-ulama sibuk mencari pembenaran. Oh, abdi negara itu artinya bukan ke situ katanya. Ya, hanya untuk simbolis saja katanya. Pokoknya gitulah, ya singkatnya. Inilah ganjalan-ganjalan yang masih ada, terutama hormat pada bendera. Sebab saya belum mendapat ada dalil yang membolehkan hormat kepada makhluk kecuali manusia. Manusia hormat kepada manusia boleh. Tapi kalau manusia yang dihormati sudah mati nggak boleh. Contohnya Anda kapten yang meninggal, ya, contohnya brigjen. Komandan siap di kuburan, nggak boleh. Tapi kalau masih hidup siap, nggak masalah. Iya. Nah sekarang kepada bendera itu yang belum disepakati dalam literatur. Ya, menghormati bendera. Bendera itu kan tidak lebih tinggi daripada manusia. Tapi kalau atasan kepada bawahan, sepanjang itu masih hidup, masuk akal. Ya, anggota kepada pimpinan, hormat, boleh itu Pak. Karena sama levelnya. Tapi kalau dia sudah mati, level kita lebih tinggi yang hidup. Tidak boleh. Hormat. Yang meninggal itu atasannya dulunya. Hormat komandan, nggak boleh. Ya. Iya. Apalagi. Jadi nggak boleh. Itulah literatur yang ada sampai sekarang. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Ini hanya pengetahuan saja, ya. Supaya kita tahu lah bagaimana pandangan kalau ada kesalahan kita bisa perbaiki gitu maksudnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah menakdirkan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Hidup mereka dimudahkan, hidup mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.